Hai guys, hari ini kita mau bikin video sama balon bunga di Semarang. Ini bersama saya ada Tante Wulan, bisa dibilang sesepuh ya di perbalonan Indonesia, dan anaknya Emma. Balon bunga ini nama perusahaan yang kayak di perbalonan Indonesia tuh tertua kali ya, karena tadi kita ngobrol-ngobrol sudah dimulai dari tahun 93. Ya, 93, berarti udah 28 tahun ya Tante? ya. Nah ini boleh sejarahnya tuh dulu kenapa terjun di balon gitu Tante? Dan selain balon kan memang dunia wedding juga ya, Ya, special special effect. Nah boleh ceritakan nggak sejarahnya sedikit Tante? Ya, untuk sejarahnya sih pertama-tama saya diajak dengan balon bunga Bali yang punya balon bunga Bali itu. Oh gitu, oke. Itu Bu Sita? Pak Christian. Oh Pak Christian ya, Iya, oke. suruh coba-coba waktu itu. Tapi waktu itu kita mesti pakai balon punya merek luar gitu, karena belum tahu kalau di Indonesia ada saya latex dulu ya, gitu. Setelah sekian jalan itu ya banyak kendala juga. Waktu kita mulai merintis itu kena krisis moneter, sempat vakum. 98 ya? Ya, itu mulai kita pertama kali pemasaran itu cuman ini aja, sponsor-sponsor ke teman-teman, itu nyumbang ke teman ya, kebetulan ada yang cocok dia order gitu. Habis itu kita juga terus Kompetisi ya? kompetisi Kompetisi di Jakarta, terus ikut seminar di beberapa tempat. Tapi dari awal udah punya toko Tante? Atau dari rumah dulu ada penjual jasa atau gimana tuh? Pertama kali kita cuma di rumah aja sih, sekitar 3 tahun kita baru terus buka toko kecil. Oh oke. Ini bukan yang belum di sini ya? Belum kok. Dulu sempat punya toko tuh 2 kali pindah ya Mi ya? Oh 2 kali pindah? Iya, 2 kali. Oh oke. 2 kali pindah, tokonya sewa dulu. Oke. Sewa kontrak, terus 2 tahun pindah tempat lagi, itu sempat 5 tahun. Oke. Nah berarti yang bisa kalau dari sisi pengusaha nih, jangan mau sesuatu yang instan katanya. Berarti kan kalau tadi Tante Wulan bilang pada saat merintis kena krisis moneter. Tapi merintis itu berarti 5 tahun tuh baru merintis, karena mulai 93 kena krisis moneter kan 98. Betul. Berarti 5 tahun itu masih merintis ya Tante ya? Betul. Iya, Betul, karena banyak orang yang belum mengenal balon, mereka gambar wah kesannya kayak anak-anak lah, nggak mau. Iya. Nggak mau. Gitu. Jadi emang kayak kita mau merubah mindset orang itu kan perlu proses panjang. Betul, banyak kendala sih, karena kita ordernya nggak mungkin yang gede-gede, paling kalau anak-anak ulang tahun gitu. Belum punya tim juga, pertama-tama kan pasti mungkin kan namanya mau merintis belum, ya perlu proses ya. Iya, nggak semua langsung mesti dikerjain sendiri semua. Iya, nggak langsung yang wah bisa langsung gaji karyawan dan sebagainya gitu kan. Setelah merintis nih, kira-kira setelah krisis moneter itu perbedaan dekorasi yang dulu sama sekarang tuh kira-kira gimana sih Tante perbedaannya? Untuk perbedaannya sekarang banyak sekali ya, karena sekarang dibantu dengan dengan digital, semua dengan komputer, semua desain bisa digambar. Kalau dulu kita masih primitif nih, gambarnya semua pakai ini semua, pakai warna. Belum memungkinkan juga gitu. Tante kan. Terus ukuran juga nggak bisa sekarang enak pakai skala di komputer, tinggal plek-plek jadi. Benar. Itu banyak banget sih, perbedaannya banyak banget. Gitu ya. Tapi dengan primitif itu juga kita nggak kalah juga. Ada seninya. Nggak kalah betul. juga. Kalau kita flashback ke yang dulu, itu kita juga bagus juga. Iyalah pasti. Mungkin kalau emang nggak gitu ngalamin cari-cari nomor telepon di Yellow Pages gitu mungkin kan. Waduh, Iya. kawan umur kok. Justru kalau nomor Betul, kalau dulu pakai Yellow Pages. Iya. Ini Yellow Pages kan apa tuh namanya, ya semua orang nyari informasi di situ, karena ya di situ aja gitu, dan dia update paling kan cuma Setahun sekali, Iya, kan? setahun kali. Kalau sekarang kan kita promosi justru mudah sih, kan di Instagram, di Facebook, tapi begitu banyak gitu yang, jadi saya juga yang sudah mulai meranjak ke sana usianya, mulai kewalahan juga sih terus terang Tante, kayak wah sekarang ada yang baru lagi, ada TikTok lah, ada apalah, aduh bingung gitu. Cuman menurut Tante challenge-nya tuh apa ya Tante? Kira-kira
kalau zaman dulu challenge-nya seperti apa dan sekarang itu perbedaannya apa gitu? Ya kalau dulu challenge-nya itu untuk pertama kali di pemasaran ya. Kalau dulu kan nggak ada media sosial kayak gitu. Kita cuman dari omongan satu ke orang lain supaya nanti dikenal dengan orang gitu. Kalau sekarang enak, kita jual tinggal difoto, diedit, nggak tahu itu barangnya sama apa enggak, diposting, orang melihat casingnya udah cantik, udah bagus, udah bisa laku. Gitu. Betul. Justru sekarang ini lebih mudah dibanding yang dulu memang gitu. Kalau dulu kan memang orang percaya pasti dipercaya karena kualitas. Kalau sekarang orang percaya bukan karena kualitas, tapi sebagian besar mereka image-nya yang dilihat. Casingnya bagus, wah tertarik gitu. Padahal kalau barangnya diterima nanti jelek, wah kak kayak gini ya. Kita kan jualnya jasa aja, kita jualnya jasa. Padahal kalau jasa itu kan art, berhubungan karena kita seni, berhubungan dengan art. Padahal kalau art itu kan penting untuk dilihat yang aslinya, gitu. Karena untuk detailnya apa segala itu baru bisa dilihat di aslinya. Nggak seperti tampakan di editan gambarnya aja gitu. Sekarang ke Emma nih, Mak, kalau saya boleh nanya, ini kan maksudnya kalau buat saya nih ya, saya pengen bikin usaha kan yang long term, pasti bener nggak Tante? Betul. Yang long term yang bisa diwariskan. Nah, saya melihat balon bunga ini kan sudah berhasil nih Tante membuat suatu bisnis yang bisa diwariskan. Ya tentunya berhasil nggak? Orang udah kebantu kan di sini kan Tante, dan buktinya jalan. Tapi Mak, sebagai generasi kedua, itu ada challenge-nya apa tuh? Pertama kali masuk ke usaha yang dirintis oleh orang tua, pasti kan ada yang artinya orang-orang lama atau itu challenge-nya kayak gimana? Challenge-nya ya, waduh, sebenarnya sih banyak ya, kok satu dari internalnya sendiri, terus dua dari pasarnya juga. Terus yang paling susah sebenarnya internalnya ya, karena kan dari mami, terus ke aku kan agak beda gitu. Terus awal-awal cara manajemen beda. Ya, awal-awal ya banyak lah selek gitu. Cuma terus sambil jalan ya oke, bisa lah saling mengalah satu sama lain. Karyawan juga ada yang karyawan udah kerja 20 tahun dari mami gitu. Dari mami ada yang 20 masih ada kok sampai sekarang. Ada 3 orang itu udah dari lama banget, yang dari mami belum nikah malah ada. Terus sampai sekarang juga masih kerja ya. Awal-awal kayak gitu, kayak kamu mah masih anak kecil ngapain ituin saya gitu kan. Terus ya lama-lama sambil jalan sih bisa lah. Maksudnya kita juga harus ngertiin mereka maunya apa. Terus kita juga ngasih pengertian gitu-gitu sih Po. Terus sambil kasih pengertian juga untuk pasarnya. Pasarnya tuh kan jomplang banget kan. Kalau milenial sama apa sih yang pasarnya mami itu kan jauh banget ya kayak jadi intinya udah bisnisnya kan udah hampir 30 tahun gitu. Berarti kan memang konsumennya yang range-nya gede banget jadinya kok. Sudah mulai menua, tapi yang bawah kan harus ada yang ngisi juga ya. Iya benar. Jadi ya kayak tadi cerita-cerita konsumennya mami ada sendiri, konsumennya yang sekarang ada sendiri. Jadi kita harus mengakomodir dua-duanya. Dua generasi betul. Susahnya ya itu ya. Tapi kita berusaha cari jalan tengah sih yang bisa kasih both ways win-win gitu. Jadi udah berapa lama nih, Mak? Mulai ngebantu mami ya berarti 5 tahunan ya Mi ya. Dari kuliah itu langsung setelah kuliah selesai. Setelah kuliah 5 tahunan ya. Jadi sekarang jadi kalau tadi dijelasin udah bisa kira-kira ya sudah bisa ngasih pengertian. Yang penting kita punya tujuan sama gitu ya. Caranya beda sama. aja. Mungkin awal caranya beda penyesuaian karena semua ya zaman sekarang elektronik mungkin biasanya gitu ya problemnya. Yang ini kita yang baru masuk nih pengennya semua elektronik, yang ini masih belum kan dan banyak penyesuaian dan aduh malas belajar lagi atau capek belajar lagi gitu. Dulu itu pernah kan waktu mami nih kok kan masih pakai kayak surat order yang beneran ditulis tangan. Terus WA juga kayak WA tuh dulu masih pakai BBM ya. BBM tuh kayak cuma antar internal aja gitu. Kita nggak keluar. Jadi beneran kayak cuma TikTokan antar internal. Terus begitu ada aku kan udah langsung WA juga ada, terus order juga
trafficnya lewat WA semua Iya. gitu kan. Nah itu yang bikin kacau awal-awal, ada skip ini mana surat ordernya nggak ada lah, tapi WA-nya ada gitu sih kok. Tapi sekarang udah dibenerin sistemnya, udah bisa akomodir antara yang tradisional, yang konvensional sama yang modern gitu. Intinya juga mungkin kalau saya boleh rangkumin ini dari pengalaman saya pribadi juga, karena mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Jadi mungkin kayak menyesuaikan dari ya kitanya juga harus ngelihat yang ada di lapangan seperti apa, kebiasaannya seperti apa, dan gimana cara kita, ya itu kayak tadi yang mau bilang ya, ketemu di tengah gitu ya, kira-kira ya. Ya, siap. Jadi kalau usaha 5 tahun tuh, kalau sekarang kesannya sudah lama, usaha udah 5 tahun ya. Padahal kalau untuk Tante Wulan, 5 tahun itu baru merintis gitu. Baru merintis. Tapi kalau misalnya ini Tante baru merintis dan Tante ngerasa, oh ya ini usaha benar-benar bisa jalan dan bisa long term nih, itu boleh sharing nggak Tante, kira-kira apa tolak ukurnya gitu? Ya dulu saya prinsipnya gini, kalau kita ulet dalam bekerja, kita kuning betul-betul, pasti ada jalan, nggak mungkin nggak. Oke. Pasti nggak mungkin nggak gitu loh. Asal kita mau berusaha, ya berdua pastilah ya. Tapi ya kalau berdua cuma nggak berusaha juga ya. nggak mungkin, impossible harus berusaha ya. Kita banyak berusaha sih. Habis itu kita juga servis ke mereka gitu. Oh kurang bagus, oh ya nanti kita betulin dan gitu aja kuat. Pokoknya ulet aja deh, pasti jalan, nggak mungkin deh. Gitu. Siap. Terus ini Tante, kalau tadi 5 tahun itu dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 itu kalau boleh tahu nambah karyawannya berapa tuh Tante? Sekarang punya berapa karyawan sebelumnya? Sekarang ada 18. 18. Sama di toko ada 18. Guys. Sama yang di warehouse 23. Oh iya, tambah 23. Ada yang berapa? 23 karena ada yang khusus untuk online. Oh, oke. Khusus untuk 23 guys, banyak kan. Nah, dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 tuh nambahnya berapa? Kalau jadi hitungannya merintis tuh berapa? Kebetulan kan saya usahanya bukan cuma balon aja, karena ada usaha lain yang dulu ada percetakan. Jadi kita itu kalau terima karyawan itu harus mau kerja dua-duanya, betul. Harus bisa dua-duanya gitu. Jadi kalau sini kerjaan satu nggak ada orderan, dia harus ikut dompleng ke kerjaan yang satunya. Gitu. Oke. Intinya cari celah ya teman. Harus bisa cari celah ya. Betul. Karena kalau khusus kita mulai merintis pakai karyawan banyak nggak kuat bayar. Iya pasti lah. Kalau omsetnya belum tentu datang segitu terus gitu kan. Menurut Tante gimana? Apa kriteria kita untuk nyari karyawan pertama tuh harusnya seperti apa sih gitu? Kalau dulu saya apa adanya sih. Saya lihatin orangnya. Saya coba dia kasih kerjaan saya ini, kelihatannya dia nggak bisa ini, dia digantiin aja yang lain gitu. Gitu. Jadi kita sekarang ini kan susah ya cari karyawan, bilang bisa seni, banyak mereka yang nggak bisa seni juga. Kalau bilang gitu. Nyatanya lulusan dari merangkai bunga, disuruh merangkai juga nggak bisa. Gitu. Jadi kita nggak bisa melihat dari pendidikan, tapi dia harus dilihat dari prakteknya. Aku bilang. Jadi harus dicoba dulu ya. Ya, semua itu harus. Kalau mereka ada interest dengan kerjaan itu pasti dia bisa. Gitu. Jadi kita memang kalau hire karyawan itu nggak yang muluk-muluk lah, nanti kecewa. Kalau yang muluk-muluk. Yang penting mau kerja ya. Niatnya kok. Niat mau kerja. Kalau mau kerja pasti dia nanti bisa terbentuk sendiri. Iya. Betul. Setuju. Tapi kalau secara fungsi itu kemarin tuh ada yang bilang jadi kalau misalnya kita hire karyawan pertama itu yang ngebantu kita tuh secara fungsi apa? Karena kan ada apakah ke admin atau apakah ke produksi atau apakah ke apa gitu. Kalau saya nggak bisa bikin balon. Jadi biasanya ini juragan balon tapi tidak bisa bikin balon. Waduh. Nggak juragan juga sih. Waktu itu kalau pertama-tama yang mungkin milihnya ke produksi dulu, harus punya dulu nih. Lalu habis itu
bikin invoice mungkin pertama-tama, walaupun bikin invoice-nya cuma yang ya berapa puluh ribu, Iya sih, tapi kalau kan itu mengulang gitu, Iya. menyita waktu gitu. betul. Kalau yang pertama sih memang harus yang dipraktek, kerja yang Produksi. dipraktek, yang diproduksi. Produksi. Gitu. Ya, yang produksi. Kalau admin kan kecil ya, kita bisa bikin Bisa sendiri awal. gitu. Mm-mm. Tapi kalau yang diproduksi, bagian produksi itu memang berat. Kita Iya. memang harus carinya memang pertama yang hajar yang diproduksi. Dia nggak perlu bisa art. Kalau menurut saya nggak perlu yang karyawan yang bisa art dulu, nggak perlu. Yang penting dia punya kemampuan, mau semangat, belajar. mau belajar. Sekarang kan berarti pasti kan banyak interview proses melalui EMA mungkin. Nah itu biasanya trainingnya gimana tuh Mak? Ada Oh. kayak kurikulum khususnya kah? Nggak Atau ada. Belajar learning by doing? Learning by doing. Jadi misalnya Karyawannya, temennya, Yang ya senior peer to peer ya. gitu kok. Tapi kalau misalnya yang buat kayak bouquet, terus yang big foil yang gede-gede atau yang perlu skill khusus itu yang training kan aku sendiri. Itu ya aku nggak ada hari pertama belajar ini ya, hari kedua belajar ini nggak ada. Jadi kalau ada pesanan biar nggak sisa bahan lah, agak pelit nih soalnya nggak sisa bahan ya. Jadi sekalian diajarin, jadi aku ambil waktu yang agak lenggang, misalnya hari ini ada pesanan bubble balloon atau parcel gitu, yuk belajar yuk dari pagi gitu, belajarin buat pesanannya buat besok gitu. Jadi ya itu learning by doing, besok udah bisa ya buat sendiri, ada yang ditanyain nggak gitu doang. Kalau misalnya orangnya benar-benar mau belajar ya kok nggak susah sih sebenarnya. Biasanya gitu Langsung ya? bisa biasanya. Benar. Heeh. Terus kalau memang biasanya mau belajar, itu biasanya mau nanya ya? Iya bener, Nah. cerewet dia. Iya, ini gimana sih? Itu gimana sih gitu? Penasaran gitu. Iya, iya bener banget kok. Betul, iya. Kelihatan sih, mesti hari pertama, hari kedua tuh biasanya udah kelihatan. Biasanya kan hari pertama, hari kedua tuh dia peer to peer yang Iya. cuma ngikat balon, terus nyambung balon, duplet, gitu-gitu tuh sama temennya. Iya. Nah terus baru yang kayak skillful yang harus buat gini-gini itu baru sama aku atau sama mami kalau bouquet gitu. Oke. Nah gitu deh. Ah, seru nih. Jadi cut dulu di sini sebelum videonya kepanjangan, nanti kita lanjut lagi. Kalau mereka kritiknya nggak enak, kita sampai sakit hati. Itu bensin ya nanti. Iya betul. Wah kalau sama anakmu itu saklek kok. Aduh,